Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Teknik. Pada video ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier. Apa itu transformasi Fourier? Jadi hal ini berangkat dari pendekatan bahwasanya sebuah fungsi dapat dideskripsikan sebagai penjumlahan dari banyak gelombang dengan fase berbeda. Artinya fungsi yang kita miliki itu merupakan gabungan dari beberapa gelombang yang memiliki fase yang berbeda-beda. Ini adalah contoh dari suatu fungsi gelombang yang merupakan gabungan dari banyak gelombang. Nah, contoh yang lain di sini merupakan suatu sinyal atau isyarat, atau juga bisa kita sebut sebagai suatu fungsi, di mana sinyal di sini terdiri dari beberapa gelombang yang memiliki fase yang berbeda-beda. Jadi yang di sinyal A di sini, jika kita breakdown, jika kita pilah-pilah, maka dia akan terdiri dari sinyal pertama, yang pada pertemuan kita sebelumnya kita sebut sebagai sinyal harmonik pertama. Dia membentuk bentuk umum, ya. Dia merepresentasikan bentuk umum dari sinyal ini. Kemudian pada harmonik kedua, fasenya masih lebih kecil lagi, di mana di sini terlihat mengubah puncaknya, mengubah puncak dan juga lembahnya. Nah, kemudian yang harmonik ketiga, dengan tentunya fase yang berbeda juga, ini membentuk puncak-puncak kecil dan lembah-lembah kecil, riak-riak kecil yang ada pada sinyal ini. Nah, jadi berangkat dari sinilah maka terbentuk suatu metode yang disebut sebagai metode transformasi Fourier. Jadi intinya nanti transformasi Fourier ini dimanfaatkan atau digunakan untuk memilah suatu isyarat atau suatu sinyal yang kompleks menjadi suatu sinyal dengan komponen frekuensi tertentu. Yang kita peroleh nanti adalah komponen frekuensinya. Nah, ingat, ketika kita berbicara masalah sinyal, maka di sini terikat oleh waktu. Berarti masih pada domain waktu. Sementara ketika kita ubah ke dalam bentuk transformasi Fourier, maka dia akan menjadi domain frekuensi. Ya, sekali lagi berubah menjadi domain frekuensi. Nanti penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Nah, transformasi Fourier ini, jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwasanya ketika kita ingin mengetahui frekuensi dari suatu sinyal yang kita miliki, di mana frekuensi ini kita nyatakan sebagai W. Jadi sinyal kita itu nanti akan kita parameter ulang dari X. Artinya kita mendapatkannya dari fungsi X yang kita miliki, di mana X ini itu adalah waktu. Ya, kadang disimbolkan dengan X, kadang juga menggunakan variabel T. Nah,
Kemudian fungsi yang kita miliki ini, yang awal ini, setelah kita transformasikan dengan menggunakan Fourier, maka kita akan memperoleh suatu fungsi yang berada pada domain frekuensi. Sehingga dengan demikian nanti fungsi yang kita miliki hasilnya di sini akan memperlihatkan frekuensi penyusun dari fungsi fx atau ft yang kita miliki sebelumnya. Dan keduanya ini saling terkait. Ya, keduanya ini saling terkait atau saling terikat. Nah, untuk setiap W dari 0 sampai tak hingga, maka F omega mengandung amplitudo A dan fase psi dari sinyal sinus yang berkorespondensi. Jadi setiap nilai Fw nanti yang kita miliki itu pasti mengandung amplitudo A dan fase psi dari sinyal sinus yang berkorespondensi. Nah, bagaimana keduanya bisa terkandung? Ya, karena memang ini nanti yang kita kita proses itu nanti akan membentuk suatu bilangan kompleks. Kemudian selain transformasi Fourier yang mana kita merubah suatu fungsi dari domain waktu menjadi domain frekuensi, maka akan ada juga transformasi baliknya yang merubah dari domain frekuensi menjadi domain waktu. Tentunya, ya, biasanya kalau kita mengaplikasikan transformasi Fourier ini, inverse ini kita lakukan setelah memberikan beberapa perlakuan ya pada sinyal domain frekuensi yang kita miliki. Nah, misalkan kalau tujuannya kita ingin menghilangkan noise atau menghilangkan gangguan dari suatu sinyal. Nah, saya harap kalian sudah paham ya tentang noise atau gangguan. Atau contohnya gini, ketika kita misalkan mendengarkan radio, kemudian suaranya agak kresek-kresek, atau kita sedang berbicara dengan teman kita, kemudian suaranya agak kresek-kresek kayak gitu. Nah, itu bisa kita asumsikan sebagai suatu noise atau suatu gangguan. Nah, sehingga dari sinyal yang tadi kita miliki, misalkan sinyal pembicaraan kita dengan teman kita tadi, itu nilai kresek-kresek tadi, itu bisa kita hilangkan. Nah, jadi kita hilangkan dulu, baru nanti kita transformasi balikkan lagi ke dalam domain waktu. Sehingga hasil akhir di sini, ya, mendapatkan suatu sinyal baru yang tidak memiliki noise. Nah, itu contoh aplikasinya. Ya. Nah, lalu bagaimana nanti transformasi Fourier ini kita jalankan? Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya, jenis dari transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu ada yang satu dimensi, ya, ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian ada juga yang dua dimensi. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas. Nah, untuk yang satu dimensi sendiri, ya, umumnya yang digunakan adalah suatu metode transformasi Fourier discrete atau discrete Fourier transform (DFT). Ya. Kalau kita sudah berbicara tentang discrete Fourier transform, itu artinya sinyal yang kita miliki atau fungsi yang kita miliki yang seharusnya kontinu, itu kita sudah sampling, sudah kita potong-potong sejauh T atau sejauh X. Kita potong-potong kecil-kecil. Nah, setiap potongannya yang kemudian kita nanti akan transformasikan menggunakan
discrete Fourier transform ini. Nah, adapun ada metode lain yang disebut sebagai continue Fourier transform, CFT, ya. Itu artinya kita langsung mengolah, mentransformasikan sinyal secara utuh, secara kontinu. Tapi masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan memiliki aplikasi atau tempat penerapan tertentu. Baik, balik lagi ke tentang discrete Fourier transform. Jadi ini adalah formulanya, ini adalah rumusnya. Ya. Untuk memperoleh f dalam domain frekuensi, fungsi baru, itu kita nanti akan mengalihkan fx atau setiap fungsi, ya, setiap nilai x pada fungsi yang kita miliki, ya, dengan nilai cos 2pi u kali x per n. Kadang u ini kita ganti dengan n kecil. 2pi dikali u kali x per n. Nah, ini mirip dengan kemarin yang dari Fourier ya. Jadi di sini ini menyatakan discrete-nya adalah nilai n atau nilai u di sini. Ya. Dan ini sudah mengandung adanya perubahan fase. Nah, ini untuk nilai cos-nya dikurangi minus j dikali sin 2pi ux per n. Nah, di sini ya, minus j di sini ini menyatakan adanya bilangan kompleks tadi. Sebenarnya kalau kita balik ke teori dasar tentang sin dan cos ini, nanti kita akan ketemu ke persamaan Euler. Ya, ini diturunkan dari persamaan Euler tersebut, di mana nanti akan diperoleh cos 2pi ux per n dikurangi min j sin 2pi ux per n. Nah, di mana nilai sinus ini menyatakan nilai imajiner. Artinya, secara utuh ini kita sebut sebagai bilangan kompleks, di mana ini cos adalah nilai real dan sin-nya itu menyatakan nilai imajinernya. Nah, kemudian setelah kita kalikan, ini nanti akan kita jumlahkan seluruhnya. Ya, kita jumlahkan, jadi penjumlahannya ya. Di mana penjumlahan ini dari x sama dengan 0 sampai n-1. Nah, jadi simbol x sama dengan 0 sampai n-1 ini memang tergantung dari panjang datanya. Kalau panjang vektor ya, panjang vektornya itu adalah 8, berarti x-nya ini kita bisa mulai dari 0 sampai 7. Atau kalau misalkan kalian mulai dari 1, berarti x sama dengan 1 sampai 8. Nah, kemudian dikalikan dengan 1 per n, di mana n ini menyatakan panjang total dari vektor fungsi yang kita miliki. Nah, ingat ini dalam bentuk discrete. Atau ya, bisa juga kita nyatakan dengan formula kedua, persamaan kedua, Fu sama dengan 1 per n ya, dikalikan dengan hasil penjumlahan Fx eksponen minus j 2pi ux per n. Dengan u-nya itu sama dengan 0 sampai n. Jadi u atau ini kita bisa tadi seperti saya katakan kita ganti dengan n juga bisa. N sama dengan 0 sampai n minus 1. Dan nilai j-nya itu adalah akar minus 1. Ini menyatakan imajiner. Ini dia bentuk suatu formula dari discrete Fourier transform. Jadi perhatikan di sini ya, dari rumus ini itu ada menyatakan perulangan. Ya, perulangan perhitungan. Ada rekursif dan perulangan. Jadi kalau misalkan kita memiliki data atau vektor, suatu fungsi, vektor yang panjangnya 4. Ya, yang panjangnya 4, berarti total perulangan perhitungan yang kita butuhkan itu adalah 4 kali 4. Ya. Karena untuk angka ke-1 misalkan, ya, itu kita
proses 4 kali, angka kedua kemudian kita jumlahkan, angka kedua kita proses 4 kali, kemudian kita jumlahkan, angka ketiga juga kita proses 4 kali, kemudian kita jumlahkan, angka keempat juga kita proses 4 kali, kemudian kita jumlahkan. Dan hasil akhirnya ini kita jumlahkan lagi, maka akan membentuk suatu hasil transformasi dari transformasi Fourier. Nah, lebih jelas nanti kita akan masuk ke dalam contohnya. Tapi sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwasanya setelah kita melakukan transformasi Fourier, juga nanti akan ada transformasi inverse-nya atau transformasi baliknya. Nah, untuk transformasi baliknya, ini dia rumus yang kita gunakan. Jadi fx, balik lagi ya, tadi f-nya besar karena f-nya kecil, ini tandanya membedakan antara domain frekuensi dan juga domain waktu. Fx sama dengan nilai penjumlahan dari nilai x sama dengan 0 sampai n minus 1, dimana yang dijumlahkan adalah hasil perkalian dari setiap sinyal pada domain frekuensi Fu dengan eksponen J dikali 2Pi Ux per N. Dengan U sama dengan 0 sampai N minus 1. Nah, J-nya di sini, kalau sebelumnya itu bernilai negatif, maka pada transformasi baliknya J-nya bernilai positif. Nanti J-nya itu kita gantikan dengan minus 1. Ya. J-nya sama dengan akar minus 1. Nah, jadi J-nya sama dengan akar minus 1. Kalau di sini minus akar minus 1, kalau di sini, kalau di transformasi inverse-nya adalah akar minus 1. Ya. Kalau sebelumnya minus akar minus 1. Itu yang kita gunakan. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, di sini kita memiliki suatu fungsi fx dengan nilai vektornya 2, 4, 1, dan 5. Jadi panjangnya di sini adalah 4. N-nya sama dengan 4. Ya, untuk x ke 0 itu nilainya 2, x ke 1 nilainya 4, x ke 2 nilainya 1, dan x ke 3 nilainya 5. Maka ketika kita mentransformasinya dengan DFT, untuk U sama dengan 0, ya, untuk perhitungan pertama, maka kita hitung F0 itu sama dengan 1/4 panjang datanya ya, panjang vektornya. Kemudian dari X sama dengan 0 sampai 3. X sama dengan 0 sampai 3. Fx ya, dikali cos 2pi 0x per 4 minus J sin 2pi 0x per 4. Jadi rumus ini masih tetap menggunakan 0/4 dulu. Dan X-nya yang berubah-ubah dari 2, 4, 1, 5. Ya. Sehingga di sini diperoleh sama dengan F0 cos 0 minus J sin 0 ditambah F1 cos 0 minus J kali sin 0 ditambah F2 dikali cos 0 minus J kali sin 0 ditambah F3 dikali cos 0 minus J kali sin 0 dibagi 4. Sehingga diperoleh nilainya di sini sama dengan, karena cos 0 dikali minus J sin 0 itu sama dengan 1. Ya. Maka di sini diperoleh nilainya F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 dibagi 4. F0 2 nilainya, F1 4 nilainya, F2 1 nilainya, dan F3 5 nilainya. Nah, sehingga di sini pada baris terakhir 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 dibagi 4 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Jadi untuk F0 itu sama dengan 3. Untuk U sama dengan 0 itu sama dengan 3 nilainya. Nah, berikutnya untuk U sama dengan 1. Ya, untuk U sama dengan 1, maka kita masukkan
seperti sebelumnya perhitungannya. Tetapi karena memang di sini U-nya sama dengan 1, maka otomatis nilai cos dan min J sin-nya ini akan ada nilainya. Ya. Sehingga diperoleh di sini sama dengan 2 dikali 1 minus 0 ditambah 4 dikali 0 minus J ditambah 1 dikali minus 1 minus 0 ditambah 5 dikali 0 plus J dibagi 4. Di sini jangan lupa untuk setiap variabel yang memiliki variabel J, maka kita satukan dulu. Kemudian yang tidak memiliki variabel J juga kita satukan. Sehingga nanti akan diperoleh ya, nilainya sama dengan 1 plus J dibagi 4. Nah, ini sama dengan 0,25 plus J kali 0,25. Ini nilai realnya yang pertama, kemudian ini adalah nilai imajinernya. Ini untuk nilai U sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk U sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama, seperti nilai U sama dengan 1, maka ketika kita masukkan nilai U sama dengan 2, diperoleh di sini 2 dikali 1 dikurangi 0, ditambah 4 dikali minus 1 kurangi 0, ditambah 1 dikali 1 kurangi 0, tambah 5 dikurangi 1 kurangi 0, dibagi 4. Sehingga sama dengan minus 6 per 4 sama dengan minus 1,5. Ini untuk U sama dengan 2. Kemudian untuk U sama dengan 3 yang terakhir. Ya, dari 0, tadi mulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti 4. Ya, 4 kali perhitungan. Ya. Ini yang terakhir. Untuk F3, ya, karena U-nya sama dengan 3. Maka di sini kita peroleh perhitungannya. Nah, jangan lupa ini perlu diperhatikan juga ya, menyesuaikan dengan nilai U yang diganti tadi. Ya, kalau ini ketiga berarti U-nya sama dengan 3. Maka nanti akan diperoleh ya, hasil perhitungannya di sini 2 dikali 1 minus 0 ditambah 4 dikali 0 plus J ditambah 1 dikali minus 1 minus 0 ditambah 5 dikali 0 minus J dibagi 4. Diperoleh sama dengan 1 minus J per 4. Maka hasil akhirnya pada untuk U ketiga ya sama dengan 0,25 dikurangi J 0,25. Perhatikan ini ada bedanya ya. Kalau tadi yang sebelumnya kita peroleh itu 0,25 ditambah J kali 0,25. Nah, sementara kalau pada U sama dengan 3 di sini kita peroleh 0,25 dikurangi J kali 0,25. Nah, sehingga nanti akan kita peroleh hasil transformasinya seperti ini. Ya, kita urutkan dia jadinya. Ya. Untuk 2 berubah realnya 3, imajinernya 0. Karena memang tadi hanya 3 saja nilainya. Maka dia hanya kita mendapatkan nilai real saja. Kemudian untuk fx-nya 4, kita peroleh 0,25, 0,25. Imajinernya 0,25. Kemudian untuk fx sama dengan 1, itu minus 1,5, imajinernya 0. Dan fx sama dengan 5, fu-nya 0,25 dan minus 0,25. Ini ketika kita merubahnya menjadi fungsi dalam domain frekuensi. Ini DFT. Nah, kalau nanti kita mau transformasi balik, ya, kita inverse, maka akan membentuk nilai real ini lagi. 2, 4, 1, 5 nantinya. Jadi seperti itu. Nah, umumnya sebelum kita lanjutkan ke tentang transformasi balik, transformasi inverse, umumnya ketika kita menggunakan atau kita akan mengambil nilai yang akan diproses pada range frekuensi, yang kita gunakan adalah nilai realnya. Ya, nilai realnya. Nah,
nilai real ini. Jadi kalau di dalam beberapa bahasa pemrograman biasanya hasil akhirnya ini kita absolutkan. Ya, kita absolutkan sehingga yang diambil hanya nilai real saja. Nah, ada satu metode yang nanti jika kita implementasikan masih tentang transformasi Fourier juga, itu yang kita peroleh hanya nilai realnya saja, bukan nilai imajinernya. Di mana pada proses perhitungannya itu hanya kita menggunakan nilai cost, ya, nilai costnya saja. Nah, biasanya akan memperoleh nilai real, ya, nilai real dari transformasi Fourier. Nah, berikutnya untuk transformasi baliknya, nah, dengan cara yang serupa seperti di awal tadi, tetapi hanya mengganti rumusnya saja. Ya, rumusnya saja yang kita ganti. Dimana tadi kalau pada proses transformasi Fourier-nya, di sini kita menggunakan pengurangan oleh nilai imajiner minus J sin 2 pi 0x per 4 minus J sin-nya ya imajiner, sementara kalau pada transformasi baliknya itu kita menggunakan nilai yang sinus positif. Ya. Sehingga di sini untuk F0 ya, prosesnya mulai dari F0 juga, kita masukkan nilai awal untuk F0-nya di sini kita masukkan nilai F0, F1, F2, F3. Jadi F0-nya sampai F3-nya berubah ya. Ini dia 3, 0, 0,25 minus J 0, plus J 0,25 minus 1,5, 0, 0,25 minus J 0,25. Ya, seperti itu. Itu yang kita masukkan di sini sehingga nanti akan kita peroleh nilai kelewatan F0-nya itu sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama untuk F1-nya nanti kita peroleh nilainya sama dengan 4. Kemudian untuk F2-nya kita peroleh sama dengan 1 dan F3-nya kita peroleh sama dengan 5. Ya, kita akan peroleh dia sama dengan 5 untuk F3-nya. Sehingga ini kalau kita balik lagi sama seperti nilai ini ya. Nilai awalnya adalah 2, 4, 1, dan 5. 2, 4, 1, dan 5. Ini adalah transformasi baliknya. Dan prosesnya juga masih sangat panjang ya, dimana kalau tadi saya katakan jika kita memiliki 4 buah data maka proses perhitungannya itu sampai 4 kali 4-nya ya. 4 kali 4. Ini 4 kali ya kan, 1, 2, 3, 4 kali 4 dari F0 sampai F3 juga. Seperti itu. Sehingga memang untuk transformasi menggunakan DFT ini secara komputasi dia sangat menghabiskan banyak memori. Ya, karena perhitungannya semakin panjang vektor yang kita proses, misalkan 1000, ya perhitungannya itu adalah 1000 kali 1000. Nah, otomatis sampai 1 juta kali perhitungan untuk satu proses. Kalau kita misalkan punya data, ternyata ada 10 data dengan panjang vektornya 1000, berarti sampai perhitungannya 10 juta kali. Nah, sehingga beberapa teknik dikembangkan untuk dapat mempercepat proses perhitungan transformasi Fourier ini. Salah satunya nanti yang disebut sebagai fast Fourier transform. Transformasi Fourier cepat. Nah, di mana algoritma di sana disebut sebagai algoritma butterfly yang memang memanfaatkan posisi dari memori. Ya, jadi posisi memori, ingat memori itu juga mulai dari 0, misalnya kalau kita punya memori 256 bit, berarti mulai dari 0 sampai 255, di mana nanti pada setiap nilai genap dan ganjilnya kita pisah dulu, kemudian akan dikalikan silang, terus begitu sampai nanti akhirnya mencapai proses akhirnya, ya, diperoleh hasil akhirnya. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah suatu contoh dari penggunaan transformasi Fourier. Jadi kalau kita berikan contoh menggunakan contoh yang tadi yang datanya cuma 4 gitu, masih belum kelihatan di mana sih bagaimana sih kompleksnya, ya, bagaimana sih kompleksnya itu yang kita tidak tahu. Karena memang datanya masih diskrit dan sangat jelas sekali. Nah, beda lagi kalau ini adalah sinyal aslinya seperti yang ditunjukkan pada layar. Ini adalah contoh dari sinyal suara ya. Kebetulan saya memang juga meneliti di bagian suara. Ini adalah salah satu suara vokal. Ya. Salah satu suara vokal yang sudah dinormalisasi. Nah, jadi ketika sudah dinormalisasi itu paling tinggi biasanya nilai amplitudenya itu sama dengan 1. Ya. Dan kalau kita perhatikan ini sangat-sangat kompleks sekali dan masih pada domain waktu. Maaf, untuk nilai X-nya ini masih belum diubah ke dalam domain waktu, tapi masih lebih ke panjang data ya. Jadi sekitar datanya ini sampai dengan hampir 12.000 data dalam satu frame ini. Nah, jadi kalau 12.000 data, itu seperti saya katakan tadi, kita proses dengan DFT, berarti 12.000 kali 12.000. Nah, itu dia total proses perhitungan yang akan dilakukan. Nah, kemudian setelah kita DFT-kan, setelah kita transformasikan, maka akan diperoleh hasil transformasi seperti ini. Nah, jadi hasil transformasi Fourier dia akan memberikan spektrum untuk spektrum frekuensi namanya. Nah, spektrum frekuensi. Di mana hasilnya itu selalu simetris. Nah, dari hasil simetris ini maka kita hanya mengambil setengahnya saja. Jadi kalau data kita tadi 12.000, maka pada hasil dari DFT itu hanya 6.000 saja itu sudah mewakili data tersebut. Ini sifat simetrinya ya. Memang ada beberapa properti dari transformasi Fourier. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwasanya oh iya benar itu adalah frekuensinya. Jadi kita bisa melihat dari amplitudenya ini. Ya, dari amplitudenya ini. Saya ini masih belum mengubahnya ke dalam bentuk frekuensi ya. Ini juga masih panjang data biasa. Tapi seingat saya ini menggunakan frekuensi samplingnya 16.000. Berarti 16.000 dibagi 2, ini sekitar 8.000 frekuensinya. Ya, frekuensinya sama dengan 8.000. Kemudian jika kita bagi ini 1, 2, 3, 8.000 dibagi 3, maka sekitar 2.500 ya untuk setiap nilai ini. Sehingga bisa kita katakan ya, nilai dari suara ini, ya, frekuensi suara ini itu berada pada rentang 0 sampai 2.500. Seperti itu misalkan. Ya, 0 sampai 2.500. Di mana untuk frekuensi pertama ya, itu berada pada rentang misalkan 0 sampai 500. Ya. Biasanya kalau dalam suara ini yang pertama ini muncul ini adalah disebut sebagai frekuensi fundamental. Kemudian frekuensi keduanya yang paling tinggi ini berada pada rentang sekitaran 1000. Kemudian yang ketiga berada 1000 sampai 1500. Nah, dan di selebihnya misalkan kalau kita anggap dia sebagai noise, di atas nilai frekuensi 2500 itu adalah noise. Kalau misalkan kita katakan seperti itu, maka nilai ini dapat kita nolkan. Itu berdasarkan frekuensi. Kalau misalkan saya mau berdasarkan amplitudo, ya, untuk nilai X-nya misalkan, untuk nilai Y atau nilai amplitudo di bawah 0,1 misalkan, maka akan dinolkan dan dianggap sebagai noise. Itu juga bisa. Nah, jadi masalah ambang penentuannya itu terserah kita.
Ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita nolkan, ya setelah kita nolkan, maka nilai hasilnya tersebut yang kita transformasi balik lagi untuk menghasilkan suatu sinyal yang tidak bernoise. Kalau tadi asumsinya sinyal ini memiliki noise. Asumsinya seperti itu ya. Sinyal yang kita miliki ini memiliki noise. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat mana sih frekuensinya. Apa yang paling sering terjadi pada berapa untuk suara A. Mungkin suara I, suara U, suara E, suara O. Nah, seperti itu. Itu memiliki nilai amplitude, ya, bahkan frekuensi yang berbeda. Ya. Umumnya kalau misalkan frekuensinya mirip, biasanya kalau pada frekuensi fundamental, frekuensi suara, ya, disebut sebagai frekuensi Forman. Nah, frekuensi Forman itu memang mirip-mirip, akan tetapi yang membedakan adalah nilai amplitudenya. Umumnya seperti itu. Baik, ini dia contoh dari penerapan transformasi Fourier pada sinyal suara. Nah, kemudian transformasi Fourier itu juga memiliki sifat-sifat, ya, yaitu sifat linearitas, kemudian penskalaan, kemudian shifting atau pergeseran, simetri, seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian konjugasi, konvolusi, dan diferensiasi. Jadi di mana jika kita menerapkan suatu transformasi Fourier, ya, ketika kita menerapkannya pada domain spasial atau domain waktu atau domain X, ya, perubahan pada domain X ini juga akan terjadi pada domain frekuensi dan sifatnya sama. Ketika kita merubah sinyal yang kita miliki pada domain X, juga secara langsung, tidak langsung merubah sinyal pada domain frekuensi. Pun sama, ketika kita melakukan modifikasi, ya, pada domain frekuensi, nanti juga akan merubah pada domain waktu atau domain spasialnya. Seperti kayak contoh tadi, ketika kita menghilangkan noise, ya, setelah domain frekuensi, otomatis pada hasil spasialnya nanti juga akan berubah, yaitu sinyal yang tanpa noise, dengan kualitas lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah sifat-sifatnya ya. Kita misalkan melakukan penskalaan, datanya kita besarkan, ya otomatis pada domain frekuensi juga semakin besar. Kita geser sinyalnya, pun pada nanti frekuensi domain dia akan terjadi pergeseran sinyal. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah sifat dari transformasi Fourier yang berlaku pada keduanya, baik di domain spasial atau domain waktu dan domain frekuensi. Kenapa di sini disebut domain spasial? Ya, karena memang kalau kita berbicara tentang sinyal itu ada nanti sinyal 2 dimensi. Ya, seperti saya katakan minggu lalu di pertemuan sebelumnya, bahwasanya contoh sinyal 2 dimensi adalah citra, gambar. Nah, maka dia bentuknya spasial. Citra satelit. Nah, nanti misalkan kalian mau memprosesnya ini ya, mau memproses misalkan mengetahui bagaimana sih lahan ya, lahan-lahan menggunakan GIS seperti itu. Maka untuk pemrosesannya itu nanti bisa kalian menggunakan transformasi Fourier untuk mengetahui apakah citra lahan tersebut produktif atau tidak dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, masih tentang sifat transformasi Fourier, ada juga disebut sebagai teorema Parseval. Ya, ini teorema Parseval adalah salah satu properti dari transformasi Fourier yang nanti bisa digunakan pada suatu kondisi tertentu. Ya. Nah, berikutnya pengaplikasiannya. Ya, aplikasi transformasi Fourier itu dapat digunakan pada difraksi sinar X-ray, ya, sinar X,
proses sinar X, kemudian mikroskop elektron, kemudian spektroskopi NMR, spektroskopi IR, infrared, spektroskopi fluoresan, pemrosesan citra, image processing, pemrosesan suara, speech processing atau audio processing juga bisa, dan lain sebagainya. Bahkan untuk untuk dalam bisnis itu juga bisa digunakan, misalkan pada bursa efek untuk melihat tren dari perubahan nilai uang, seperti itu. Jadi di bursa efek itu datanya yang ada bahkan untuk yang di BI mungkin seperti itu minimal. Itu datanya bisa kita ambil kemudian kita proses dengan transformasi Fourier untuk mengetahui atau untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Untuk juga memprediksi apa yang menyebabkan inflasi, kapan dia akan inflasi, kapan dia terjadi peningkatan dan penurunan seperti itu. Itu untuk satu dimensi. Sementara yang di sini yang disebutkan secara tidak langsung lebih banyak ke dua dimensi, ya, semua tentang citra. Jadi kalau misalkan nanti memang di antara kalian juga ada yang ingin memproses, misalkan nanti skripsian gitu, kemudian kebetulan menggunakan spektroskopi, itu juga bisa menggunakan transformasi Fourier. Misalkan untuk melihat kualitas dari makanan menggunakan berdasarkan warnanya seperti itu bisa menggunakan pendekatan transformasi Fourier untuk pengolahan datanya. Ini dia aplikasi dari transformasi Fourier. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan matematika teknik tentang transformasi Fourier ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.